Zona Galau, tempat di mana kalian bisa mencurahkan isi hati, keluh kesah atau sekedar sharing pengalaman atau cerita-cerita galau kalian. Hear me, hear me. Apa kabar semuanya nih? Semoga sehat selalu. Baik-baik, alhamdulillah. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton video Zona Galau. Semoga semoga salah guys, maksudnya tonton terus videonya sampai akhir. Nah, kali ini kita akan membacakan sebuah cerita galau dari seseorang Soalnya perempuan Iya. apa cowok? cewek sih, lagi-lagi tentang rumah tangga. Rumah tangganya apa teh? Mau tau nggak? Sedikit ya dikasih kisi-kisinya. Aduh, kisi-kisi ujian. ujian. Aduh, Jadi tentang dia tuh nikah di usia muda dan sekarang sudah memiliki 4 orang anak. Suaminya ya pemabuk gitu. Ya nanti tonton deh, lebih jelasnya ada di cerita. penasaran? Sama ceritanya, Langsung aja kita dengerin ceritanya. Let's go. Saya seorang perempuan yang menikah di usia 17 tahun. Dan sekarang usia saya 25 tahun sudah memiliki 4 orang anak dari pernikahan sekitar 7 tahun setengah. Sekarang status saya adalah janda. Setelah sekian lama saya mencoba untuk sabar dan bertahan menghadapi suami saya yang suka kasar, pemabuk, suka pulang pagi, marah-marah gak jelas, egois, dan juga KDRT. Bahkan, pernah selingkuh juga. Padahal saya sebagai istri, pada saat itu, tidak pernah menuntut apapun dari dia. Bahkan, dia pulang pagi pun, tetap saya layani dengan baik. Saya urusin dengan baik. Saya tidak pernah mempermasalahkan ekonomi, berapapun yang dia kasih, saya terima. Berulang kali, saya kasih kesempatan dia untuk berubah. Juga menasehatinya. Bahkan pernah ada perjanjian di atas materai bahwa dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Nyatanya, perjanjian itu dia abaikan dan dia mengulanginya kembali. Hingga akhirnya, saya benar-benar kecewa dengan apa yang saya perjuangkan selama ini. Dari saya lahiran anak pertama sampai keempat, dia selalu dalam keadaan pengaruh alkohol. Dan yang lebih bikin saya kecewa, saat lahiran anak keempat, saya minta antar ke bidan untuk lahiran, dia nggak mau antar. Dan bilang pakai Gojek aja. Akhirnya saya pun berangkat ke bidan, naik Gojek, dengan bawaan 2 tas perlengkapan lahiran sendiri. Suami orang tua atau mertua yang kebetulan mereka sedang berpergian jauh. Dan malamnya, suami saya nyusul, datang bareng anak-anak ke bidan. Selang 1 jam, akhirnya saya pun kontraksi hebat. Alhamdulillah, lahir anak keempat. Saya juga memiliki anak pertama yang kelainan jantung bocor bawaan dari lahir. Alhamdulillah, tahun 2019, anak saya sudah dioperasi dan dipasangkan alat. Saya minjam uang ke bank, dan itu semua atas nama saya. Dan saya yang belain pinjem sana-sini. Dia taunya ada aja buat berangkat ke rumah sakit waktu itu. Karena pada saat itu, dia bilang gak ada uang. Gak ada uang buat berangkat ke Jakarta. Dia suruh aku usahain, lalu marah-marah, dan kita juga berantem dulu akhirnya. Saya nekat buat usahain semuanya sendiri. Sebenarnya saya nggak ingin ada perceraian dalam rumah tangga. Apalagi lihat anak banyak. Tapi apalah daya, saya sudah tidak sanggup lagi jalani rumah tangga bersamanya. Dengan sifat dia yang seperti itu, terus-menerus dan tak mau berubah. Hal itu yang membuat saya benar-benar mengambil keputusan
untuk mengajukan gugatan perceraian di pengadilan. Di saat saya sakit, dia malah asik minum. Minum di luar, bahkan pulang pagi. Bukan saya yang marah, malah dia yang marah-marah. Ngomel gak jelas. Hingga akhirnya saya pun kesel, jengkel. Istri sakit aja masih sempet-sempetnya seperti itu. Bahkan dia kasar, main tangan. Di saat aku sebagai seorang istri sedang di posisi lagi sakit. Dari situ, saya langsung pulang ke orang tua saya. Meninggalkan dia, karena saya sudah benar-benar tidak sanggup lagi menghadapi perilaku dia. Dan sekarang, saya sudah resmi berpisah. Semenjak pisah, mertua nggak pernah datang. Tapi kadang, anak-anak dijemput papahnya. Diajak ke sana beberapa hari. Mertua juga dulu terlalu ikut campur soal rumah tangga kami. Dan dulu juga, mertua perempuan sempat pernah nyuruh untuk menggugurkan kandungan saya. Karena saya hamil lagi, bilangnya. Minumin aja jamu. Baru telat beberapa minggu. Ini padahal jelas-jelas hasil tes positif. Dia abaikan tanggung jawab, nafkah, anak-anak biaya sekolah, dan lain-lain. Dengan alasan dia nggak ada penghasilan. Padahal tiap hari dia bisa minum-minum bareng teman-temannya. Mungkin saya dan anak-anak tak berarti apa-apa untuk dia. Dari aku, wanita yang mencoba bertahan, tapi nyatanya tak sanggup. Ya. Setelah tadi kita dengerin ceritanya, mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Selektiflah dalam mencari pasangan hidup. Jangan sampai kalian menyesal untuk selama-lamanya. Dan menikahlah dengan orang yang berakhlak baik dan beragama baik. Oke, sekian dari kita. Sampai ketemu di video-video galau selanjutnya. Jangan lupa Ya, apa? buat kalian yang punya cerita sama bisa ikut Komen curhatin di sini yuk. Dan buat kalian juga yang punya cerita galau dan ceritanya mau kita ceritain di Zona Galau, langsung aja Kirim. kirim di sosial media Zona Galau yang sudah tertera di description box di bawah. Lihat aja ya teman-teman. Dukung terus channel Zona Galau dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan share ke media-media sosial kalian. Oke, sampai ketemu di video-video galau selanjutnya. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.